Selamat pagi saudara-saudara semua. Kitab Ejra pasal 8 disampaikan oleh Pastor Hokit. Dia terusan dari pasal yang ke-7. Di pasal ke-8 adalah dari pasal ke-7 secara terperinci diuraikan kembali. Sebab di pasal yang ke-7 dikatakan Israel pulang dari orang Israel mengumpulkan para pemimpin dan pemuka-pemuka di akhir pasal yang ke-7, dan pasal 8 menerangkan secara terperinci para pemuka ini. 8 ada satu Isra. Di sini menggunakan orang ketiga, menerangkan orang yang bernama Ejra. Dia yang dia sayangi oleh raja, dan dia pulang ke Yerusalem dengan dukungan dari raja. Dan pasal ke-8 menggunakan kata orang yang pertama dari Isra, dari segi Isra sendiri menerangkan perkara ini. Dan menerangkan tentang perjalanannya. Dia bukan orang yang diterang penangan, dan ia sendiri di sini yang mengangkat bicara, dan setiap kata menggunakan kata aku. Seperti pasal 15, aku menghimpun mereka. Aku di sana tinggal 3 hari, dan aku yang mengirim para iman. Ini dari pihak Israel sendiri menerangkan hal ini. Kemudian salah satu diterusan dari pasal ke-7, dan salah satu perubahan dalam tokoh. Dia bukan orang yang baru, tapi ia orang yang keluar berbicara. Dari sini kita lihat kitab Ejra semua difokuskan kepada Ejra. Ini ya seorang pemimpin yang membuat orang salut. Ini satu penelitian dan hubungan antara pasal 7 dan 8. Dan di sini lihat satu dalam perjalanan dari istana Persia, dalam perjalanan mereka sampai ke Yerusalem, dalam pemerintahan dari Persia, akhirnya sampai ke Yerusalem, dan di sana mereka beribadah. Di sini saya menggunakan perbandingan dengan kitab Keluaran. Sebab kita berkata keluar dari Babel sama kita keluar dari Mesir. Bagaimana dari keluaran dari Mesir itu? Mengapa kita sebut dengan keluaran dari Mesir? Mereka menggunakan 40 tahun baru sampai di pinggir sungai Yordan, tapi di sini menggunakan 4 bulan. Di dalam struktur dalam pemimpinan dan jalan yang seperti dulu rakyat yang selalu menggerutu, mereka yang selalu marah, itu berbeda. Sesungguhnya Musa sebagai pemimpin, dia juga menghadapi pergumulan waktu,
dia dipanggil, dia pun hendak dibunuh oleh Allah sebab dia ragu, dia tidak teguh, sehingga dia bisa Firaun melihat Allah membunuh anaknya yang sulung. Di dalam perjalanan waktu Allah menemukan Musa, dia tidak menetapkan demikian melakukannya. Jadi Musa hendak membunuh anak sulung Musa dan perlahan masuk dalam kepemimpinan. Tetapi Ezra, dia seorang ahli yang telah dipersiapkan. Tetapi membawa orang Israel keluar dari Mesir itu seperti para orang pengungsi. Tapi membawa orang Israel keluar dari pembuangan ini seperti dipilih. Dari awal mereka telah dicatat namanya, kemudian mereka pulang. Dari sikap mereka berbeda. Di sana mereka ada tiang awan, tiang api yang membawa mereka dari ke padang gurun, tetapi di sini tangan Tuhan yang membawa mereka. Dari Yerusalem, mereka pulang ke Yerusalem karena ada aturan, ada rencana, maka dalam 4 bulan mereka sampai ke Yerusalem. Dibandingkan dengan keluaran dari Mesir, ini punya arah dan telah diatur. Dan kita lihat Ezra, orang yang sangat teliti. Dia sering-sering berdoa. Dia berbeda dengan orang Israel yang selalu menggerutu. Mereka mengguru sampai membangkitkan amarah pada Musa. Dia sebagai orang perantara antara Allah dan orang-orang, dia pun sangatlah menderita. Tapi dari pasal 8 kita lihat Ezra, dia punya jiwa kepemimpinan dan banyak tempat bisa kita menjadi cermin dan juga untuk kita belajar. Di pasal ini ada 36 ayat dengan tema kembali keluar dari Mesir untuk memulihkan beribadah, atau mereka merindukan kampung halaman dan memulihkan beribadah. Satu kerinduan bagi mereka, sebab ini juga salah satu ketetapan dari identitas mereka, yang sebagai umat Allah mereka harus connect dengan Allah dan mengaku dosa terhadap nenek moyang mereka. Mereka dalam naungan, dalam perjanjian dari Gunung Sinai dengan Allah. Jadi bukan seperti datang atau tidak datang ke gereja itu tidak apa-apa. Jadi mereka punya kasih sayang secara kespesialan dari Allah dan dari misi, dan Allah lewat mereka memberkati keluarga mereka, tempat kerja mereka. Jadi dalam beribadah ini orang Israel kembali menemukan diri mereka. Kalau tanpa beribadah mereka telah tersesat di Babel. Mereka bekerja dan orang Israel, orang Lewi, mereka tidak lagi melayani di bait suci. Jadi mereka sama dengan orang dunia untuk bekerja di dunia ini. Dari pembangunan bait suci dan kembali ibadah mereka, satu pemulihan identitas
Di sini dalam 4 bagian saya untuk menerangkan ayat 1 sampai dengan 10, Pak. Yang pertama, hampir setengah dari pasal ini. Di sini menyiapkan orang-orang untuk beribadah. Dari ayat 2 sampai 14 menerangkan, di sini menerangkan berbagai dari suku Israel memanggil mereka, menghimpun mereka. Ayat ke-2 dan ke-3 bisa kita perhatikan. Di situ dari Bani Penehes dan Gersom. Mereka adalah dari sebagai imam. Tamar juga iya. Dari Bani Daud, Hatus. Mereka adalah komunitas yang mewakili komunitas orang yang dalam di penawanan. Dan di sini waktu menerangkan saya ingat akan Jerubabel, dia juga dari Bani Daud. Tapi dari pasal ke-5 dan 6 dia sudah tidak muncul lagi. Dan kita ingat waktu menerangkan Jerubabel menggunakan kata orang yang ketiga menerangkan tentang dia. Sesungguhnya dia tidak berbicara apapun. Waktu di ayat menerangkan kami, di sini menerangkan bahwa Jerubabel, Yosua, mereka para imam yang berbicara, tetapi Jerubabel di sini punya identitas, tapi dia tidak berbicara, angkat bicara, tapi dia tidak menjadi pemimpin yang menemukan orang yang kembali dari pembuangan. Dan sampai di situ ketika Bani dari Daud berhenti sampai di situ, dan juga ada pengharapan dalam Mesias. Apakah dia akan mengadakan pemulihan dari Bani Daud? Tetapi di sini dia tidak muncul lagi. Dan sampai pada Ezra. Jadi kita bilang bahwa Ezra adalah kitab Jerubabel dan Ezra. Dalam kitab ini ada 2 tokoh, yaitu gelombang pertama kembali dari pembuangan dan dari yang gelombang yang kedua. Dan kita lihat di pasal ke-8 ini ada orang yang pertama di sini berbicara, Ezra sendiri. Jadi dia membawa pengaruh yang melebihi dari Jerubabel. Jadi dalam kitab ini disebut dengan kitab Ezra, itu benar. Ayat ketiga menerangkan tentang keturunan dari Baruk. Tahukah siapa Baruk? Baruk yaitu dari Bani Baruk adalah juru tulis dari Yeremia. Dan di zamannya Baruk dari kitab Yeremia bisa terjadi tulis dari tulisan dan apa yang dikatakan oleh Yeremia semua ditulis, termasuk janji Tuhan dalam 70 tahun mereka akan kembali dari penawanan. Dan di garis dari Baruk itu sangat penting, sebab membawa nubuat dan janji dari Yeremia. Kalau kita secara teliti membahas ini, kita tidak selesai untuk membahas dari 4 sampai 14 di sini. Dari bani-bani, kalau kamu hitung 1.500 orang, satu komunitas yang cukup besar. Dan di ayat 15 sampai dengan 20 itu dari satu community yang menerangkan tentang orang Lewi. Di sini tidak mendapati orang Bani Lewi,
sebab orang Bani Lewi tidak punya bait suci untuk dilayani, demi untuk hidup mereka melakukan pekerjaan yang lain, mungkin menjadi petani kebun anggur atau kerajinan yang lain. Jadi waktu di sini menghimpun mereka tidak ada di antara di sini. Tetapi Ezra sangat tahu bahwa kembali mereka pulang dari penawanan untuk membangun ibadah mereka, dan para imam tidak cukup. Jadi dia harus mencari orang Lewi, sebab dalam pelayanan dalam bait suci harus ditambah dengan orang-orang Lewi. Di ayat 15 dikatakan, Aku menghimpunkan mereka di dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ini adalah tempat di mana mereka berangkat atau tempat mereka di situ berkumpul. Dan kita melihat di situ Ezra di situ berkemah 3 hari dan membawa amanat dari raja dan berkat dari Allah. Mengapa harus menunggu di situ? Mengapa harus menanti 3 hari lagi? Dan kita melihat bahwa Ezra orang yang mempunyai orang yang punya aturan. Dia bisa cepat, bisa lambat, dia bisa langsung bergerak, dan juga bisa untuk menunggu waktu Tuhan. Kita masih melihat di video seorang pemimpin dari gereja yang keluar dari penjara. Satu berkata, sawah pekerjaan berluas sangat cepat dan perkembangan orang sangat banyak, tetapi seperti masing-masing momen atau kelancaran, semakin banyak jumlah orang, kita akan melangkah lebih cepat. Dan semakin kita melangkah, orang yang datang makin cepat, maka gereja akan seperti hanya tempat kerja, dan hubungan antar sesama makin jarang, agak renggang, membuat peningkatan jumlah orang membuat pemimpin gereja seperti seorang artis. Di dalam perenungannya dia berbagi demikian, kita bukan mau case dan momentum, tetapi kita harus ada case dan momen. Apa yang Allah kerjakan sekarang? Apakah kita punya cukup ruang untuk Allah bekerja? Kalau tanpa Allah, kita mengandalkan diri sendiri, kita punya kemampuan dan kekuatan bersama untuk mengerjakannya, dan hasilnya hanya pada kegagalan. Ezra dia orang yang disiplin, dan juga dia orang yang juga bisa berhenti. Dan di sini dia lakukan beberapa perkara, dan beberapa perkara ini menggunakan dia orang yang pertama. Aku selidiki mereka, orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara orang-orang dari Bani Lewi. Ayat 18 juga dia menghimpun orang-orang dan para pemimpin, nama-namanya di belakang. Di ayat 16 di bawah, di situ ada Yoyarib dan Elnatan. Dia di situ mengirim para imam. Dia di sini di sekelompok orang ini, dia tidak tergesa-gesa, tetapi dia melihat, dia di situ menghimpun, mengumpulkan para pemimpin. Ayat 8. Kemudian di ayat 17, kemudian mengirim mereka ke tempat Kasifa,
Mungkin Kasifa tempat tinggal di mana orang-orang Lewi. Dia mengirim orang-orang untuk ke tempat di mana orang-orang berkumpul dan mencari para pemimpin mereka dan mengajar mereka bekerja, dan agar supaya mereka datang untuk menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Ayat 18 kemudian dikatakan karena tangan murah Allah yang melindungi kami akhirnya juga diketemui. Dan mengapa harus ditambah karena tangan murah Allah melindungi kami? Kalau tanpa semangat dari orang Lewi untuk mengajak mereka kembali ke bait suci melayani, sesungguhnya hal yang sulit. Tetapi kita lihat pelindungan tangan Allah agar orang-orang Lewi yang tinggal situ mereka bisa mengubah pendirian mereka. Adakah kamu menemukan waktu kita melakukan pekerjaan Allah yang hendak Allah kerjakan, Dia pasti akan turun tangan. Kalau kita merasa berdoa Allah tidak peduli sama kita, sebaiknya kita bertanya pada diri kita sendiri, dalam sekarang apa yang Allah berkenan bagi Allah kerjakan. Kita berdoa menurut kehendak Allah, pasti Dia akan turun tangan dan akan mengerjakan. Dia hanya menanti kita untuk berdoa dan kembali untuk membangkitkan kebiasaan kita dalam berdoa, sebab Allah berdoa tangannya yang murah ada pada kita. Dan dalam berdoa kamu bisa melihat akan berkat Allah, dan di sini membawa orang-orang berakal kepada mereka datang. Dan di dalam teks Cina masih tulis masih ada orang yang bernama Mahli dalam terjemahan lain. Menurut namanya, dia Serebia, dia salah satu dari pemimpin dari orang Lewi, bisa menggerakkan hatinya, maka orang-orang Lewi yang lain akan ikut serta dengan dia. Jadi orang yang berakal Serebia dengan anak-anak dan saudaranya 18 orang, dan salah orang yang di sini para orang-orang yang membantu pekerjaan orang Lewi di sini dengan jumlah 220, dan masing-masing ditunjukkan dengan disebut namanya. Jadi Allah menyebut namamu. Mungkin kamu bisa menunda, tapi pada pemimpinmu bangkit untuk berangkat bersama, masing-masing pun bangun bersama, dan orang Lewi sangat penting. Dan Ezra telah mempersiapkan komunitas untuk kembali dari pembuangan, dan tinggal 3 hari di sini dia pun bekerja. Dan akhirnya di sini orang Lewi pun, Bani Lewi, mereka pun ikut serta, dan mereka pun mulai bergerak. Ayat 21 sampai 30. Di sini dia membuka satu untuk memaklumkan puasa, yaitu di tempat yang bernama Ahawa. Di Ahawa, jadi sini dia mempersiapkan hati mereka, tidak tergesa-gesa untuk berangkat, tetapi di situ mempersiapkan diri mereka, hati mereka terlebih dahulu
berpuasa mohon Tuhan untuk membuka jalan bagi mereka. Dalam perjalanan 500 km sampai 1000 km, apa perlu akan para tentara untuk melindungi mereka sebab jumlah mereka berbanyak, dan juga di situ membawa banyak emas perak. Apakah mereka bisa memberikan jaminan dalam perjalanan aman pulang sampai ke Yerusalem? Tetapi Ezra menolak. Sebab dia yakin bahwa tangan Allah akan melindungi mereka, tangan Allah yang juga menemukan orang Lewi, dan tangan Allah pasti akan melindungi kita pulang dalam perjalanan dengan selamat. Jadi di ayat 23 berpuasa, di situ Allah mengabulkan permohonan kami kedua kali, yaitu pertama mencari orang Lewi, kedua pelindungan Allah aman dalam perjalanan, ayat 23 sampai dengan 30. Di dalam perjalanan selama 200 mil, mereka membawakan perhiasan, perlengkapan khusus di ayat 23. Ayat 25, aku menimbangkan bagi mereka perak dan perlengkapan, yakni persembahan khusus bagi rumah Allah kami yang khusus oleh raja serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya dan semua orang Israel yang ada di sana. Barang-barang persembahan ini telah ditimbang, diberikan ke-12 para ketua imam untuk diserahkan kepada mereka agar dijaga oleh mereka, dan setelah mereka sampai di Yerusalem ditimbang kembali. Dan kita melihat bahwa Israel sangat berhati-hati, sebab ini adalah persembahan khusus untuk rumah Allah. Ingatkah kamu waktu Israel membangun kemah suci, dari mana uang mereka dapat? Yaitu dari orang-orang Mesir. Waktu mereka keluar dari Mesir, orang-orang Mesir memberikan mereka barang-barang agar segera mereka meninggalkan Mesir. Dan di sini sampai mereka di Bait Allah membawa banyak harapan dan berkat dari orang. Ini adalah persembahan kami. Kamu bawa dari Babel, bawa ke Yerusalem. Ini yang awalnya perkakas dari bait suci dan sangat penting, sebab ini adalah untuk terus dalam kepercayaan dan hubungan antara orang dengan Allah. Kamu lihat benda-benda kuno yang dari yang telah dibawa ke Babel. Barang-barang ini kembali dibawa ke Yerusalem dengan sifat yang sangat berhati-hati. Ini memberitahukan kepada Allah bahwa kami ada hubungan dengan Engkau. Kami pernah terputus hubungan. Kami mohon Engkau untuk pulihkan, dan lewat dari perkakas rumah suci, bait suci ini. Dan Israel berbicara kepada keempat para imam ini di ayat 28 dikatakan kudus, dan berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan itu pun kudus, dan perak dan emas itu adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Di sini telah diserahkan kepada para ketua imam dan memberkati mereka, dan memberi pesan bahwa perkakas yang mereka bawa itu adalah perlengkapan yang kudus untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi persembahan dan hidup kita di hadapan Allah itu sama pentingnya. Kalau dalam jiwa kita atau hidup kita yang bercela, Allah tidak berkenan. Di sini dikatakan agar mereka untuk menguduskan diri
dan dirawat untuk menjaga semua itu sampai dibawa di balik bilik-bilik rumah Tuhan. Kemudian ayat 31, kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa ke Yerusalem, dan pada tanggal 12 bulan pertama di perjalanan ke Yerusalem, dan tangan Allah melindungi kami, menghindarkan kami dari musuh dan penyamun. Mereka di situ menghimpun orang-orang di situ menanti, mereka berpuasa, berdoa, baru berangkat. Akhirnya mereka pun berangkat 31-36 di banyak. Mereka dengan aman sampai ke Yerusalem dengan sangat bersyukur. Mereka berjalan 300 sampai dengan 1000 mil. Satu hal yang sangat sulit, tetapi mereka menggunakan 4 bulan. Mereka penuh harapan, mereka berpuasa, bahkan berjalan dalam jalan dari pengawasan Raja Persia. Walaupun sampai di tanah Kanaan, mereka juga ada satu kesulitan, jalan yang sulit. Seperti yang kita sebut di situ adalah satu markas orang Mesir. Tetapi Allah tidak membawa mereka melewati situ, sebab di situ banyak para penjaga-penjaga Mesir sewaktu-waktu akan diserang oleh orang Mesir. Di sini mereka kembali menggunakan waktu 4 bulan. Dan di ayat 3, mereka tiba di Yerusalem, kemudian tinggal selama 3 hari. Untuk kedua kali mereka dikatakan selama 3 hari tinggal di situ. Pertama waktu mereka tiba, jadi mereka tidak tergesa-gesa dan berhati-hati dalam perjalanan, dan sampai di Yerusalem. Terlebih dahulu mereka tinggal di sana selama 3 hari untuk menyiapkan diri sendiri. Kemudian hari keempat menimbang perak dan emas yang diserahkan kepada pemimpin di Yerusalem yang dalam pengawasan Imam Meremot. Kemudian juga anak Yozabat bin Yosua, yang penting yaitu Yozabat Noazah. Orang-orang semua dihitung dan kemudian ditimbang, kemudian dibukukan, dicatat. Jadi orang yang menjadi seorang yang penguasa yang sangat jelas, semuanya juga dalam jelas, baik di hadapan Allah dan di depan orang, dia semuanya segala terbuka dan jelas. Kemudian ayat 35, mereka memberikan persembahan bagi Allah lembu jantan 20 ekor untuk melambangkan jumlah dari orang Israel, jumlah jantan 96 dan anak domba 70 ekor dan kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dari 12 ekor. Ini mereka melambangkan untuk penghapus dosa bagi orang Israel, agar sehingga mereka dengan aman identitas mereka dipulihkan sebagai umat Allah. Di kolong langit ini Allah sangat mengawasi, melindungi Yerusalem, orang-orang umat pilihannya. Kerajaan Persia sangatlah besar, bermacam suku, tetapi tangan Allah ada pada orang Israel.
Dan di dalam pasal ini diselesaikan dengan satu kespesialan bahwa mereka menyimpan surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah. Mereka secara resmi atas dukungan dan izin dari raja pulang ke Yerusalem. Mereka menyelesaikan misi dari mereka, dan tokoh utama yaitu Ezra bisa dengan aman selamat sampai tujuan karena dia berpegang kepada Taurat Allah. Kalau kamu tidak membaca Taurat Musa, kamu tidak tahu seberapa pentingnya orang Lewi. Kalau kamu tidak membaca hukum Taurat, kamu tidak tahu betapa pentingnya korban persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa. Seperti kita ikut trip dalam Tamasya, kita juga tidak akan melihat-lihat kurang orang yang siapa yang kurang, tetapi Taurat, dia orang yang mau tahu akan Taurat Allah, dia tahu apa yang orang-orang yang dibutuhkan dan mencari orang-orang itu. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan memilih umat Israel dan memilih kita setiap orang, dan katakan kepadamu, kita adalah umat pilihan Allah. Segala bangsa.
Tuhan, Kau layak untuk kami sembah dan kami puji, segala kemuliaan bagi Engkau. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, lewat Ezra Hani dapat pasal 8 memberitahukan kepada kami ayat 15, aku menghimpun mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika aku selidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang Lewi dari Bani Lewi. Tuhan, kami bersyukur kami para majelis gereja, para di sini orang Lewi, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu. Dan di sini saya mengundang para majelis gereja dan juga staf gereja, Tuhan, kami untuk maju untuk bersyukur. Tuhan, Engkau memilih kami keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Engkau. Kita bersama memuji Tuhan. Puji Tuhan, di sini adakah desa Lindek, di sini adakah orang yang untuk bawa puji-pujian atau singer, beri berbagai kebaktian. Orang Lewi sebagai wakil, para pembawa puji-pujian.
Tuhan, aku berterima kasih, Engkau sungguh besar. Engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Engkau, menyembah Engkau, segala kemuliaan bagimu. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Esra menyelidiki, ternyata di situ melihat imam dan orang Lewi. Kemudian di situ mereka berkemah 3 hari. Tuhan, kami bukan lagi umat yang zaman yang dulu. Kami tidak mau lagi, bukan dan tidak mau untuk menggerutu. Tapi Tuhan, kami persiapkan diri kami. Dalam hidup kami banyak perkara yang hendak Allah berikan kepada kami, tetapi yang belum kami lihat sekarang. Banyak sekali akan bangunan atau proyek yang hendak dibangun, Engkau siapkan kepada kami. Kami belum melihat, tetapi Tuhan, kami berdiri di hadapan kan. Mari saudara kita berdoa perkara apa yang ingin Allah selesaikan. Kita berdoa, kita datang di hadapan Tuhan, kita bersama, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih, banyak hal Engkau membawa kami untuk melakukan, tapi kami tidak perlu tergesa-gesa. Kami punya langkah, kami seperti Ezra di mereka berkemah 3 hari di dekat sungai Ahawa. Tuhan, mohon kami, tolong kami juga menjadi orang yang punya langkah. Kami tidak mau secara tergesa-gesa melakukan segala, tetapi Tuhan, kami ingin mencari Tuhan apa yang hendak Engkau kerjakan. Saudara semua, mari kita renungkan di dalam hidup kita, adakah kita menggerutu seperti orang Israel masa itu? Waktu kita menggerutu menggunakan 40 tahun, mereka baru sampai ke tanah Kanaan. Tapi pada saat kita belajar seperti Ezra, kita bisa berdoa menanti Tuhan. Mereka menggunakan 4 bulan sampai ke Yerusalem. Pada saat kita tergesa-gesa, kita tidak bisa berdoa dan juga apakah kita juga bisa belajar tinggal 3 hari dan 3 hari untuk berdoa, untuk berhenti terlebih dahulu. Mari kita renungkan dalam hidup kita, ada kalanya kita ingin segera terjadi, tetap adakah kita hati yang harus menanti atau kita terus menggerutu mengapa belum terjadi dan belum mulai untuk dikerjakan, sehingga pada kita menggerutu, mohon kita bisa berdoa, mohon Tuhan untuk membantu kita punya hati untuk menanti Tuhan dengan uluran tangannya untuk menolong kita. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, ada kalanya kami sangat tergesa-gesa dari hati Engkau. Kami tidak menanti hati-Mu dengan banyak pikiran dan cara pikir kami sendiri untuk berpikir jalan di depan apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa tetapi kami tidak tahu mengapa belum terjadi. Tapi hari ini dalam firman-Mu kembali memberikan kepada kami bahwa pada saat kami bersedia berjalan dalam jalan-Mu, setiap hari dalam bimbingan-Mu penuh dengan anugerah. Tuhan, mohon Engkau ampun dan kami yang selalu tergesa-gesa, bahkan sehingga kami selalu dalam tidak keseimbangan. Tuhan, kiranya mohon firman-Mu untuk menyucikan jiwa hati kami agar setiap hari, setiap saat, agar kami punya hati yang damai dan tenang untuk menanti firman-Mu, menanti waktu-Mu, kemudian kami bangkit untuk berangkat, sebab kami tahu tangan Tuhan pasti akan melindungi kami dan orang Tuhan. Kami juga melakukan dengan tindakan
menapiki kami. Tuhan, kami juga harus mengikuti langkah Engkau. Saya mengundang saudara untuk duduk di lantai mewakili bahwa kita menanti dalam 3 hari. Mohon Roh Kudus untuk menolong kami. Kami menanti Engkau. Kami tidak mau tergesa-gesa, kami memperlambat langkah kami, menanti akan petunjuk dari-Mu, menanti akan bimbingan-Mu. Roh Kudus, mohon Engkau untuk berfirman kepada kami. Saya mendengar Tuhan memberitahukan kepada kita, anakku, kembali berikan hatimu kepadaku. Aku menantimu agar hatimu kembali kepadaku. Berikan hatimu kepadaku. Dalam kehidupan kita sehari-hari bukan diberikan kepada kesibukan dalam internet, dalam kesulitan, dalam kesibukan. Tapi Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, berikan hatimu kepadaku. Tuhan, Engkau menerangi kami. Kami pun ingin untuk mengikuti langkah-Mu. Ada kalanya kami tidak bisa mengikuti langkah-Mu. Kami tergesa-gesa dan kami pun orang yang ego. Kami datang ke gereja membaca satu kitab dalam renungan pagi di hari ini, kemudian kami sibuk pada perkara pekerjaan kami. Kami tidak menghargai firman-Mu. Kami tidak juga memisahkan waktu kami untuk menyembah Engkau, terlebih lagi kami orang Lewi. Kesibukan kami telah mengambil alih dalam kerinduan kami kepada Engkau. Mohon Tuhan, berilah ke hati yang dalam merindukan Engkau untuk mendekat kepadamu, untuk kembali Kau berikan di dalam hati kami. Tuhan, kami mau dengan segenap hati, segenap jiwa kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menanti di hadapan-Mu. Terima kasih Engkau
firman di dalam hati kami terus untuk menanti Engkau. Mari kita dengan segenap hati, seluruh jiwa kita menyembah Tuhan. Ku persembahkan hatiku kepadamu dan segala sesuatunya kepadamu, agar berkenan bagimu dan mengerti akan kehendak-Mu. Sensang sinken, sensang sinken, ada siang nimbani I give my heart to you. I give my heart to you. You want to be sure Tuhan, ini adalah doa kami. Kami bersedia dengan segala hati, segala jiwa untuk menyembah Engkau. Kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bisa menanti Engkau dan kembali kami untuk mengambil keputusan kepada Engkau. Kami persembahkan diri kami kepadamu. Apapun doa kami Tuhan dan yang kami pelajari, Tuhan, kami tahu Engkau yang kami rindukan. Kami percaya Tuhan Engkau pasti akan menggenapi, dan kami untuk menanti Engkau, menanti pekerjaan-Mu di waktu saatnya genap. Kami tahu Engkau pasti akan membuka jalan bagi kami, sebab Engkau Allah yang baik. Tuhan, kami berterima kasih. Di hadapan Tuhan kita bangkit bersama, kita doa untuk mempersembahkan diri kita dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus yang terkasih, di dalam proses penantian Engkau, aku tahu Engkau akan firman bersabda kepada kami. Mohon Engkau tolong kami agar kami bisa menguduskan waktu bagimu. Kami bersedia untuk menunggu, kami bersedia untuk mencari, kami merindukan akan ada hubungan yang baik dengan Engkau. Kami persembahkan diri kami kepada Engkau agar kami hanya fokus kepada Engkau. Buanglah segala bersungut-sungut kami, sebab Engkau Allah yang baik. Kami bersama mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kita persembahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami hanya mau untuk mengasihi Engkau. Kami menerima kasih agar kasih ini bisa mengalir. Tuhan, kami berterima kasih di saat ini, saat dimana Engkau mengadakan pemulihan kami dengan menggunakan kitab Ezra, memberitahukan kami pada saat kami mau pulang di dalam waktumu. Kami tahu kebangkitan rohani pun telah datang. Tuhan, dengan doa, dengan pujian kami menjambak Engkau. Saudara semua, bulan 8 akan ada KKR, dan baik itu di dan juga untuk kebaktian lansia pergi tamasya. Kita tahu bahwa untuk pemulihan bagi anak-anak yang keluarga yang berkebutuhan khusus, dan juga untuk kebaktian 120, kita berdoa untuk bersama. Kita mohon pada Tuhan Roh Allah memenuhi di dalam seluruh arena, dan juga setiap orang mempersiapkan diri. Mari bersama berjalan. Tuhan, kami berharap kepada bulan 8 kebaktian bagi anak muda, bagi yang merindukan, baik dari berbagai penjuru, para anak remaja bisa datang, dan dalam berbagai usia mereka yang merindukan bisa datang tempat ini, menerima pemulihan kebangkitan rohani dari Engkau, dan terima api kebangkitan ini Tuhan, kebangkitan rohani ini. Dan bulan 8 juga di situ para juga ada 2 anak kebutuhan berkebutuhan khusus, dan juga para kebaktian 120 mereka akan pergi bertamasya. Berilah mereka dengan penuh sukacita
dan juga dalam kekeluargaan bersama. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, Engkau hari ini menanti menghimpun kami lewat waktu langkah-Mu. Berdoa aku dalam nama Tuhan Yesus, deklarasikan kebaktian rohani terjadi di Hong Kong, permisi pohon kehidupan terjadi. Sebab ini rencana-Mu Tuhan, mari kita angkat tangan terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Kamu menghargai, mengutamakan firman Allah, menanti Tuhan di dalam hidupmu. Tidak ada yang bersungut-sungut, setiap hari dipenuhi dengan bersyukur dan puji-pujian. Menghadapi cobaan, kesulitan, kamu tetap berpegang pada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu setiap hari dengan punya hubungan yang harmonis dengan Allah, dengan punya penerimaan sendiri dan hubungan dengan Allah, dengan lewat firman Allah membantumu, menolongmu, mengubahmu, membentukmu, beri pengharapan, memberimu iman, urapan dan kekuatan di akhir zaman. Kamu membawa kebangkitan rohani, hidupmu membawa perubahan dalam seluruh keluarga keturunanmu, dan dalam nama dan setiap doa Tuhan mendengar, dan rencana Tuhan digenapi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Puji Tuhan.